Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa 9 Januari 2022, bertepatan dengan Minggu Pesta Pembaptisan Tuhan. Saya akan mengambil dari bacaan surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11-14, dilanjutkan bab 3 ayat 4-7. Di dalam Minggu Baptisan Tuhan itu menjadi bacaan yang kedua. Dan tema yang akan kita dalami adalah pembaptisan sebagai anugerah Allah. Sahabat Rema yang terkasih, di dalam hidup kita ada sebuah anugerah yang terbesar sebagai umat Kristiani, yakni rahmat pembaptisan. Mungkin dari kita sudah pernah mendapatkan sebuah kado, entah karena kita ulang tahun, atau kalau biarawan-biarawati ya ulang tahun hidup pembiara, atau ulang tahun imamat, atau bapak ibu yang menjalani sakramen perkawinan, pesta emas perkawinan, dan lain sebagainya. Kado-kado itu yang diberikan oleh saudara-saudara kita, handetolan, sahabat, teman, keluarga, memang besar artinya bagi hidup kita, sebagai wujud perhatian saudara-saudara kita kepada kita yang pada saat itu berbahagia karena ulang tahun. Tetapi lebih daripada sekedar kado yang diberikan oleh teman-teman kita, handetolan, sahabat, keluarga ketika kita berulang tahun, ada kado yang begitu besar yang diberikan Allah bagi kita, yakni anugerah rahmat sakramen baptis. Kita bersyukur bahwa di dalam sakramen baptis itu ada kado yang terbesar dari Allah bagi kita, yakni ketika di dalam sakramen baptis itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita mewarisi kerajaan surga sebagai anak Allah, dan juga ikut merasakan kehidupan kekal yang diberikan Allah bagi kita. Inilah kado yang terbesar bagi kita sebagai umat Kristiani. Karena memang hadiah atau kado atau anugerah atau rahmat Allah itu diberikan cuma-cuma kepada kita, diberikan sebagai anugerah, tidak melihat bagaimana hidup kita. Kita orang-orang berdosa, kita orang-orang yang rapuh, kita orang yang berlumur dosa. Tetapi karena kebaikan Allah dan karena kasih karunia dan serta kemurahan hati Allah, kerahiman Allah yang ingin menyelamatkan semua orang, maka rahmat baptisan tercurah juga bagi kita. Oleh karena itu, di dalam pesta baptis Tuhan ini, kita diingatkan kembali jati diri kita sebagai umat Kristiani yang telah menerima rahmat yang begitu besar dari Allah berupa sakramen baptis itu. Rasul Paulus kepada Titus, maksud saya, memberikan penjabaran bagaimana jati diri kita sebagai umat Kristiani yang sudah menerima rahmat sakramen baptis. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Di dalam sakramen baptis yang telah kita terima, di situ nampak kemurahan, kasih karunia, kerahiman Allah bagi kita orang-orang yang berdosa. Bukan karena perbuatan baik kita semata-mata, karena rahmat-Nya yang begitu besar untuk menyelamatkan kita.
Itulah kado yang terbesar, termulia, terindah. Kado yang paling sempurna yang diberikan Allah kepada kita. Rahmat baptis, anugerah sakramen baptis. Di dalam sakramen itu kita bisa mengalami pembaruan terus-menerus karena Roh Kudus yang dicurahkan ketika kita dibaptis dulu. Oleh karena itu, melalui pesta baptis Tuhan ini kita diingatkan terus-menerus apakah hidup kita sudah sepadan dengan jati diri kita sebagai orang-orang yang dibaptis. Orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dibebaskan dari belenggu maut, untuk terus-menerus bekerjasama dengan Roh Kudus yang telah memperbaharui kita terus-menerus, sehingga hidup kita bisa sepadan dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang dibaptis. Sahabat Rema yang terkasih, ketika Yesus dibaptis, bukan berarti Yesus berdosa, karena dia tidak punya dosa dan selama hidupnya tidak pernah berdosa. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan bela rasa Allah kepada kita, manusia yang rapuh dan penuh dengan dosa ini. Menunjukkan solidaritas Allah kepada kita. Dan untuk juga menyelamatkan kita. Oleh karena itu, sebagai tanggapannya, kita sebagai orang-orang yang dibaptis pertama mensyukuri rahmat baptisan itu. Aku di dunia ini hidup sebagai orang yang dibaptis. Aku pun ingin mati, ingin kembali kepada Bapa sebagai orang yang dibaptis. Memegang erat janji baptis kita. Dan berpegang terus pada rencana dan juga kuasa Allah terbuka pada bimbingan Roh Kudus yang senantiasa merevisi hidup kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis terus-menerus tanpa henti sampai menuju kepada kehidupan kekal. Renungan Rema hari ini akan saya akhiri dengan sebuah pertanyaan yang bukan hanya untuk Anda tapi juga untuk saya. Sudahkah hidup kita sepadanan dengan jati diri kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis? Apakah sama seperti Yesus yang setelah dibaptis di Sungai Yordan, hidupnya taat sepenuhnya melakukan kehendak Allah Bapanya sampai wafat di kayu salib demi keselamatan manusia? Apakah kita juga sama? Setelah dibaptis, kita juga berusaha terus-menerus untuk melaksanakan dan taat kepada kehendak Bapa kita di surga untuk membangun dunia ini lebih baik, seraya memuliakan namanya. Semoga renungan Minggu Pesta Baptis Tuhan ini menjadi kesempatan kita untuk mengenang, menyegarkan kembali janji baptis kita yang sudah kita ikrarkan, yang sudah kita pegang, kita hidupi setiap hari. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing dan juga mengarahkan hidup kita, sehingga hidup kita sepadanan dengan jati diri kita sebagai orang-orang yang telah menerima rahmat sakramen baptis. Kita syukuri anugerah pembaptisan yang tanda kasih karunia Allah bagi kita. Semoga keluarga, hidup, dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.